Assalamualaikum, halo semuanya. Kalau kita dengar nama Charles Darwin, yang teringat pasti tentang teori evolusinya. Selain teori evolusi, dalam pelajaran Darwin juga banyak melakukan pengamatan tentang hal-hal yang unik seperti yang tertulis pada jurnalnya tanggal 31 Oktober 1832. Hari yang indah, angin selalu berhembus dari depan, semua tali yang ada di kapal telah tertutup jaring laba-laba. Aku menangkap beberapa laba-laba yang minimal telah bergerak sejauh 60 miles. Bagaimana dan mengapa serangga sekecil ini bisa melakukan perjalanan di udara? Bagaimana dan mengapa hujan laba-laba bisa terjadi? Yuk kita bahas lebih jauh di Alami Duniaku, yuk! Dari catatan Darwin tadi, banyak yang mengambil kesimpulan bahwa laba-laba bisa bergerak melayang di udara karena terbawa angin. Kemungkinan lainnya adalah jaring laba-laba terbawa oleh udara panas yang bergerak ke atas bersama dengan laba-labanya. Tapi kedua teori ini cukup lemah karena laba-laba hanya akan lepas landas jika kecepatan angin lebih rendah dari 3 meter per detik. Dengan kecepatan angin segini, bagaimana mungkin anginnya bisa mengangkat dan membawa laba-laba terbang? Baru pada tahun 2000-an muncul teori yang menyatakan bahwa laba-laba dapat terbang dengan memanfaatkan aliran listrik yang dikenal sebagai spider ballooning. Setiap hari ada sekitar 40.000 petir yang menyambar di bumi membuat atmosfer penuh dengan muatan listrik. Bagian atas atmosfer memiliki muatan positif dan permukaan bumi bermuatan negatif. Laba-laba dapat mendeteksi perbedaan medan listrik ini dengan sensor bulu pada kakinya yang disebut dengan trichobotana. Mereka akan menunggu sampai kondisi yang tepat untuk melakukan ballooning. Saat kondisi kelistrikan sesuai, maka laba-laba akan menembakkan jaring ballooning ke arah atas. Jaring ini bermuatan negatif, akibatnya muatan positif yang ada di bagian atas atmosfer akan menariknya dengan cepat. Sementara bagian negatif di tanah akan membantunya dengan menolak muatan serupa. Tarikan medan listrik ini cukup untuk melawan gravitasi sehingga laba-laba dapat terbang melayang di udara. Seorang fisikawan, Peter Gorham, membuktikan bahwa terbang dengan cara memanfaatkan medan listrik itu dimungkinkan dari perhitungan matematika. Selanjutnya, Morley and Robert telah membuktikan percobaan di laboratorium untuk membuktikan teori ini pada tahun 2018. Pertama, laba-laba diletakkan pada sebidang kardus yang tegak lurus yang diletakkan di tengah box plastik. Kemudian pada bagian bawah dan atas box dilapisi aluminium yang dialiri dengan medan listrik. Dengan adanya medan listrik ini, laba-laba melakukan rangkaian gerakan yang disebut tiptoeing atau berjinjit, di mana kaki mereka berjinjit dan perut diarahkan ke udara. Rangkaian gerakan ini hanya dilakukan saat laba-laba akan lepas landas. Sebagian besar laba-laba yang ada di dalam box berhasil lepas landas meskipun tidak ada angin di dalam box percobaan itu. Ketika medan listrik dimatikan, maka semua laba-laba langsung jatuh ke bawah. Faktor-faktor lain yang menentukan kapan waktu yang tepat untuk ballooning adalah kelembapan udara rendah, suhu hangat, dan kondisi angin yang tepat. Sensor bulu yang digunakan untuk merasakan medan magnet juga dimanfaatkan untuk mengetahui hal-hal ini. Ballooning ini terutama dilakukan oleh laba-laba muda sebagai cara untuk dapat berpindah ke habitat yang baru. Biasanya yang punya berat badan di atas 1 mg tidak akan melakukannya, karena tingginya angka kematian saat melakukan ballooning. Laba-laba muda bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 25 hari saat mereka bergerak di udara. Kemampuan untuk berpindah yang unik ini teramati pada banyak jenis laba-laba termasuk sheet weaver spiders, orb weaving spiders, wool spiders, dan crab spiders. Saat kondisi medan listrik dan angin sesuai, bisa jadi banyak laba-laba secara bersamaan melakukan ballooning. Jadi, kita akan bisa melihat banyak laba-laba melayang di udara. Berbagai catatan menunjukkan bahwa mereka dapat terangkat hingga 5 km ke atas dan dapat berpindah hingga puluhan bahkan ratusan kilometer. Ketika kondisi sudah tidak optimal lagi, maka mereka akan jatuh ke tanah. Kalau laba-laba yang terbang dalam jumlah besar jatuh bersamaan di area tertentu, maka terjadilah hujan laba-laba. Meskipun hujan laba-laba bisa terjadi di mana saja, namun ada 3 tempat di dunia yang dikenal paling sering mengalami hujan laba-laba, yaitu Australia bagian selatan, Brazil, dan di Texas, Amerika Serikat. Jadi, kalau teman-teman beruntung bisa ketemu hujan laba-laba, jangan takut ya, karena mereka kan gak berbahaya. Sekian dulu episode kali ini, jangan lupa subscribe ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dadah!